Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Madura Podcast. Selamat datang di channel YouTube Madura Rembang nih guys. Kali ini masih di topik yang sama, yaitu membahas seputar siswa-siswi Madura Rembang yang berprestasi. Bersama bintang tamu kita, Kak Koyum. Perkenalkan diri, Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Muhammad Khoy Maulana. You can call me Khoyum. Saya dari kelas 12 Agama 2 dan alamat saya di Desa Bendo, Kecamatan Sloke, Kabupaten Rembang. Sekarang ini kayak mimpi yang menjadi nyata saya bilang di podcast ini. Oke, jadi ini tuh bisa dikatakan sebagai impian ya, Kak ya. Berarti podcast Madura Rembang itu emang super the best, guys. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya apa akhir-akhir ini, Kak? Kesibukan saya nggak sibuk-sibuk banget sih, karena kan bukan orang penting juga. Jadi mungkin kesibukannya ya belajar sebagai siswa seperti biasa. Kan Kak Koyum kan 12 ya. Yeah. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin bisa lebih fokus ke ujian atau seleksi apa, Kak? Lagi mematangkan ini sih mindset kedepannya. Saya mau masuk di perguruan tinggi dan mungkin belum saatnya ya, belum rezekinya. Saya kemarin tuh nggak masuk di eligible. Jadi saya mau mengetes kemampuan saya di tes tertulis gitu. Kalau boleh tahu nih, prodi dan univ mana yang dituju nih? Oke, ini baru di sini sih saya jabarkan. Sebelumnya kalau teman-teman saya nanya mau prodi mana, saya nggak jawab sama sekali. Nah guys, jadi kalian harus dengerin nih dari penuturan Kak Koyum secara langsung. Kalau secara jurusan, saya jurusan agama. Saya rencana mau ke IAIN Kudus mengambil prodi BK, bimbingan konseling. Sementara saya punya niat juga, dengan kemampuan yang saya miliki, saya mau ngambil prodi PJKR, yaitu Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Negeri Semarang. Oh, jadi gitu ya. Terus Kak, Kak Koyum kan selama di Madura Rembang ini kan pasti banyak prestasinya dong. Alhamdulillah. Salah satunya di permodelingan. Kak Koyum kan pernah jadi perwakilan Madura Rembang untuk mewakili di permodelingan Duta Batik nih. Yes. Nah, itu gimana sih Kak? Kok bisa menjadi perwakilan Madura Rembang, itu gimana ceritanya? Saat itu, tahun kemarin, tahun 2022 itu pas Oktober kan acaranya itu, kegiatannya itu diganti, bukan Duta Batik lagi sekarang ada. Sekarang namanya Putra Putri Batik Rembang. Pada saat itu ada pamflet di grup WA saya yang nge-share Bu Farida, wali kelas saya. Siapa yang mau ikut jadi Duta Batik? Terus saya kan sebelumnya kan ada Duta Pariwisata, ada Duta genre ya. Mas Habib kemarin juga menang tuh ya. Mas Habib pernah diundang di podcast ini kan. Nah itu kemarin pas Duta Batik juga sama saya. Itu ada seleksi di Madura Rembang sendiri, kayak pengukur tinggi badan. Alhamdulillah kemarin saya memenuhi syaratnya. Kemarin tinggi saya 173. Selanjutnya ada tes tertulis, tes psikolog, tes bahasa Inggris, dan banyak lagi. Kalau untuk tes wawancara ada gak sih Kak? Ada, bahkan wawancaranya itu dengan guru bahasa Inggris. Jadi ada wawancara bahasa Inggris, ada ya materi-materi batik lah gitu. Kalau boleh tahu nih, batik yang Kakak gunakan pas waktu penyeleksian secara langsung di Rembang itu seperti apa? Pas di Rembang, kan ada 7 hari tuh, kami di karantina 7 hari. Pertama kali berangkat itu saya menggunakan batik krecaan, yaitu menggambarkan filosofinya tuh seperti ini. Masyarakat Lasem dulu tuh saat zaman penjajahan yang disuruh buat itu loh, Jalan Pantura. Dari mana saya lupa. Itu kan masyarakat Lasem disuruh untuk memecahkan batu. Nah, terus dengan kreativitas masyarakat Lasem akhirnya dibuat motif krecaan. Oh, jadi seperti filosofinya itu pas zaman Belanda atau Jepang itu ya, pas penjajahan? Yes, pas zaman itu. Nah, Kak Koyum kalau boleh tahu pas waktu masuk final gak sih Kak? Alhamdulillah masuk finalis 10 besar. Keren banget ya. Alhamdulillah. Juara berapa kalau boleh tahu itu? Itu juara harapan 3 dan satu-satunya siswa yang masuk finalis dari seluruh madrasah aliyah di Kabupaten Rembang. Keren banget guys Kak Koyum ini. Boleh tepuk tangan.
selain di bidang permodelingan juga, Kak Koyum nih juga aktif di bidang pramuka loh guys. Salah satunya Kak Koyum pernah jadi Dewan Ambalan dan jabatannya apa Kak kalau boleh tahu? Dulu tahun 2022-2023 masa periode saya 2021 ya 2021 2022 saya mandatnya di Hartaka. Apa itu kalau boleh tahu? Hartaka bendahara. Iya. Beda jauh sama basic saya, padahal basic saya kan di kegiatan, tapi selama saya di Hartaka itu teman-teman lebih ngandalin saya di seksi kegiatan. Oh, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ada suka dan duka gak sih Kak di pramuka itu? Waduh, boleh banyak ceritakan? Banyak. Dari sukanya dulu ya. Iya. Sukanya tuh kalau kita lihat teman-teman kita, terus kita ngobrol bareng itu kayak udah kayak keluarga sendiri. Jadi mau gimana pun dukanya pasti ada sukanya. Dan duka yang paling mendalam itu pas saya menjadi delegasi Quarca Rembang di Semeru. Seperti apa tuh kegiatannya? Gini, kamu tahu relawan? Oh iya. Nah, saya kemarin tuh alhamdulillah ditunjuk jadi salah satu dari 3 orang yang di Mandua Rembang. Saya, Kak Aska, Kak Imam. Itu ya merasakan sedihnya masyarakat di sana. Gimana mereka belajar terputus karena adanya bencana itu, namun kami tetap mensupport masyarakat di sana. Saya itu sama teman-teman ikut yang namanya trauma healing. Iya. Trauma healing itu apa, tahu enggak? Healing itu kayak nge-refresh gitu, pengobatan. Kayak gitu. Nah, jadi kan ada anak-anak TK tuh. Anak-anak TK kami hibur karena basic kami pramuka yang ceria. Iya. Nah, disitulah menurut kami basic kami digunakan seperti itu dengan manfaat. Ya, semoga anak-anak tersebut terhibur dengan adanya kami. Seperti itu. Nah, Kak Koyum kok bisa sih gitu minat dengan pramuka? Kan ada yang di luar pramuka kan juga ada organisasi lain. Kenapa kok malah pilih pramuka? Itu jawaban yang belum saya dapatkan. Atau mungkin nyaman atau gimana gitu Kak? Yes, kayak masalahnya cinta. Kalau kita bahas cinta, kita aja nggak tahu kenapa kita suka seseorang. Biasanya seperti itu kan. Iya. Nah, ini juga kalau kita cinta pramuka, kita juga bingung. Kok saya bisa cinta pramuka ya? Seperti itu. Bingung kan? Iya, bingung juga. Nah, selain jadi relawan nih, prestasi apa saja yang Kak Koyum dapatkan selama di Pramuka Mandua Rembang? Saya pernah mewakili Mandua Rembang di ajang kreativitas cipta baca puisi. Pada saat itu seprovinsi Jawa Tengah. Saya dengan Wihda Afia Maulaya, dulu kelas 11 MIPA 2, saya lupa sekarang kelas berapa. Alhamdulillah kami juara 1 se-Jawa Tengah. Banyak sih sebenarnya, kayak ikut pelatihan pramuka peduli, JJ Squad juara 2 itu kelompokan semuanya. Dan alhamdulillah pas PWC saya dipercaya dengan pembina kita Bu Halimah menjadi pinsanya, seperti itu. Di luar pramuka nih, ada gak sih prestasi-prestasi yang Kakak dapatkan selama di Mandua Rembang? Kalau di lingkup sekolah sendiri pernah 2 kali juara Roman, yaitu Roman itu ini mungkin teman-teman bisa scrolling di Instagram Mandua Rembang, ada namanya Roman, yaitu kegiatan Ramadan Mandua Rembang. Itu ya. Nah, itu saya pernah 2 kali menang lomba cabang dai tingkat sekolah. Pertama juara 2, maksud saya di dalam madrasah. Pertama juara 2, itu lawan saya yang juara 1. Itu wow banget, pernah juara provinsi juara 1. Siapa itu? Saya lupa. Udah lulus soalnya. Kelas. Bayangkan saya yang kelas 10 melawan kelas 11 yang materinya udah full power. Terus pas kelas 11 kemarin alhamdulillah juara 3. Menurun. Selain di lingkup madrasah nih, kalau di luar gimana Kak? Dulu pernah juara 2 dai tingkat provinsi Jawa Tengah, yang ada ini tuh Universitas Semarang, USM, bukan UNES. Iya. Bukan yang negeri itu kan? Bukan. Terus Kak, sebelum di Madrasah Mandua Rembang, ada gak sih prestasi-prestasi yang Kakak dapatkan selama di MTS atau SMP itu? Kalau dulu saya alumni MTSN 1 Rembang. Halo, alumni MTSN 1 Rembang. Dikit-dikit promosi gini. Saya dulu pernah jadi delegasi juga di
Jambore cabang. Oh, iya. Jambore cabang Kuaran Jambore Kuaran di Kuaran Lasem, terus Jambore cabang di Kuarcap Rembang. Setelah itu pernah juara berapa ya? Enggak juara sih, pernah ikut lomba gerak jalan. Jalannya tuh jauh, kalau nggak salah 3 km jalan, tapi rame-rame. Dari mana tuh? Dari Kopi Leha-Leha, pokoknya di arah daerah Karangturi sana sampai ke Kecamatan Lasem. Nah, kan banyak banget nih kegiatan Kak Koyum selama di Mandua Rembang nih. Bukan berarti aktif di akademik dan juga aktif di non akademik. Bagaimana sih tips dan trik untuk memanajemen waktu Kak Koyum? Soal manajemen ini kita kembali lagi ke filsafat seseorang masing-masing. Saya pribadi bukan seseorang yang bisa mengajarkan, namun seseorang yang ingin mengajak orang untuk berpikir. Coba nada nih, jangan pikirkan apa yang nggak perlu kamu pikirkan, pikirkan apa yang dalam pikiran kamu. Nggak ada, kosong. Nah, jadi langsung to the point. Saya bisa lihat seseorang itu dari jawabannya, dari tatapan matanya, itu kalau dalam ilmu psikologi. Namun kalau dalam filsafat, yaitu yang seperti saya katakan tadi, gimana kita memanajemen waktu, gimana dengan niat kita. Sementara niat kita baik, kita tidak lakukan dengan baik, itu nggak akan ada hal baik di dalamnya. Namun kalau niat kita baik, dilakukan dengan baik, insya Allah yang baik akan menjadi lebih baik. Tentang manajemen waktu, kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Oh, jadi gitu ya Kak, tips dan triknya. Kak Koyum, kalau boleh tahu nih ya, hobi Kak Koyum tuh sebenarnya apa sih, kok banyak banget gitu prestasinya? Hobi saya badminton, berenang, intinya ya olahraga lah. Dan hobi saya itu daripada membaca, saya lebih suka mendengarkan. Mendengarkan apa kalau boleh tahu? Saya sekarang lagi fokus ke mendengarkan filsafatnya dosen UIN Kalijaga Yogyakarta. Iya. Itu tentang filsafat. Filsafat lagi nih? Iya. Apa yang bisa dipetik dari ibu tersebut? Di luar filsafat saya pernah mendengarkan salah satu motivator. Jadi filsafat itu sebagai motivator kita sendiri. Kayak motivator tuh mengatakan dari Sayyid Qutb, beliau adalah salah satu motivator diri saya. Karena kata-kata beliau itu sangat menginspirasi saya. Siapa ya, Jamil Azaini atau Zaidi atau siapa gitu, salah satu Milagros, pendiri CEO Milagros. Kutipannya dari Sayyid Qutb itu, dia mengatakan satu peluru cuma bisa menembus satu kepala, namun satu tulisan bisa menembus ribuan kepala. Seperti itu. Banyak banget nih kata-kata mutiara dari Kak Koyum. Jadi saya nih bingung itu metiknya. Satu kata aja nih buat motivasi dari Kak Koyum. Motivasinya ya, jangan pikirkan apa yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Jangan gapai apa yang tidak bisa kamu gapai. Lakukanlah sebisamu. Simple, padat, tepat. Wih, keren ya, keren banget. Kak Koyum kan tadi pernah lomba puisi dan menang ya. Iya. Aku boleh minta gak untuk menunjukkannya kepada teman-teman semuanya? Oke, coba saya ambil HP dulu, saya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Atau kamu punya pulsa nggak? Coba ya, kita scroll. Saya punya puisi sendiri sebenarnya, namun saya belum latihan untuk cara bacanya, tapi saya akan membacakan puisi ciptaannya siapa ya, saya juga lupa, yang judulnya Mata Luka Sengkonkarta. Temanya apa itu? Sengkonkarta itu dia dulu pas zaman penjajahan, kayak apa ya, saya juga sedikit sulit untuk mengambil kesimpulan gitu ya, makna dari puisi ini, karena puisi tersebut lebih jelasnya itu membara untuk menentang yang namanya penjajah, kurang lebih seperti itu. Boleh dibacakan sekarang Kak? Oke, kita coba bacakan ya.
Mataluka Sengkon Karta, serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan nujangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang, aku seorang petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila. UUD 45. Salah, Undang-Undang 45. Grogi malah saya. Santai aja Kak, kalem aja. Udah segitu aja sih. Keren banget ya puisi dari Kak Koyum ini. Alhamdulillah. Wah seru banget nih guys, bincang-bincang santai sama Kak Koyum. Sebelum kita closing Kak, boleh dong say hi buat teman-teman semua. Oke, hai. Kita promosi juga ya Mandua Rembang. Yeah. Untuk adik-adikku, kita manggilnya adik-adik ya. Untuk adik-adikku yang mau masuk di Mandua Rembang, khususnya siswa-siswi siswa-siswi SMP kelas 9 MTS pun, kalau mau masuk Mandua Rembang nggak usah ragu. Soalnya di Mandua Rembang itu fasilitas loyal banget sih. Seperti work it lah dengan usaha kalian. Sementara kalian nggak mau usaha, kalian nggak bakal mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin berusaha, kalian akan work it dengan usaha kalian tersebut di Mandua Rembang ini. Terima kasih Kak Koyum karena sudah menyempatkan waktunya di podcast Mandua Rembang. Terima kasih kembali. Nantikan video-video selanjutnya dengan host-host yang berbeda. Saya Nadia SK Maulidia. Saya Muhammad Khoy Maulana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.